Halo Sobat Kolektor, saya lagi nostalgia banget nih mainin game favorit saya yaitu FF7. Dan video kali ini bakal spesial banget, karena saya akan unboxing karakter utama dari game legendaris ini. So, tonton sampai habis ya, unboxing dan review detail dari Virtual Toys 1/6 Scale dari Cloud Strife Collector's Edition. Jadi ini langsung kita lihat aja nih bagian bawah boxnya sih cuman motif seperti sarang tawon ya, dan ini motif sarang tawonnya teman-teman kalau perhatiin ini nimbul ya, jadi ini bertekstur ya. Dan motif sarang tawon ini mengingatkan kita seperti kayak peralihan transisi pada saat mau virtual battle pas di gamenya pas misi sama Chadley itu ya, biasanya ya ada virtual battle. Lalu nih di bagian depan boxnya ada tulisan Cloud Strife yang gede banget nih, ngangkatnya saya sampai butuh usaha ya karena berat. Cloud Strife, ada logo Meteor FF7 yang sangat ikonik ya, keren banget. Dan di bagian bawah sini ada tulisan Virtual Toys ya, yang kecil banget. Kata teman-teman kelihatan apa enggak. Lalu bagian samping nih juga nggak ada apa-apa ya, cuman motif-motif seperti ini aja. Bagian samping sini juga sama. Bagian atas juga sama, jadi boxnya ini sebenarnya atas bawah kiri kanan semuanya polos. Nah, bagian belakang lebih polos lagi malahan ya, nggak ada motif-motif sarang tawon yang kecil-kecilnya, tapi ada tulisan Virtual Toys sama warning ya, peringatan teman-teman. Oke, boxnya kurang lebih gitu aja nih, langsung kita buka aja. Aduh, ini bukanya saking rapetnya ya boxnya ini, dan berat. Dan ini kualitas karton boxnya, wah saya amazed sih. Ya ini, kokoh banget ya teman-teman. Jadi bener-bener box ini sturdy banget. Waduh, bukanya minta ampun. Nah, wah, dan begitu dibuka ini ada busa pelindung lagi teman-teman ya. Nah, ini baru kelihatan bagian dalamnya. Ntar saya putar balik dulu. Ya, ini lapis pertama, ada aksesorisnya Cloud beserta figurnya ya. Ngintip dulu dikit, ini di dalam sini ada Buster Sword. Baris kedua, nah seperti yang kita duga, ini ada penyusun dari base-nya ya. Wah, sudah terlihat ada kaktuar. Oke, langsung saya keluarin dan kita bahas satu persatu lebih detail. Untuk pembahasan aksesoris, saya akan membagi menjadi dua segmen, dan ini yang pertama adalah aksesoris untuk figur Cloud-nya sendiri. Yang pertama kita lihat ini bunga yang diberikan oleh Irate untuk Cloud ya, bunganya berwarna kuning ya, dengan tengahnya ini ya yang apa sih ini namanya, bagian bunganya ya, inti bunganya warnanya merah ya, terus ada garis-garis di daun bunganya. Lalu ini juga bentuknya mengulir ya, mengulir seperti tangkai bunga yang baru dicabut, warna kehijauan. Dan ini bahannya dari plastik teman-teman ya, cukup detail ya meskipun sangat kecil. Aksesoris yang kedua, kita dapat ini pack colokan ya, untuk pastinya di punggung Cloud ya, supaya nanti Buster Sword-nya bisa ditempel di punggung. Lalu yang ketiga kita dapat dua buah colokan untuk di tangan ya, dan ini bisa artikulasi ya, bisa artikulasi meskipun agak keras ya artikulasinya ya. Ya untung juga sih dikasih ini, karena ya nanti akan saya bahas di bagian kekurangan dari figur VTS Toys ya ini ya. Ini sebenarnya ada di sini nih kekurangannya ya. Kemudian kita dapat beberapa materia yang ukurannya kecil ya. Jadi ini ada dua macam materia. Yang ukuran kecil ini tentunya untuk diselipkan di dalam Buster Sword supaya muat ya. Kita lihat kita dapat dua materia summon ya yang warna merah. Lalu magic materia yang hijau kita dapat 3 buah. Materia komen yang kuning dapat 1. Lalu support materia ya yang biru 2. Terus yang ungu nih ya materia ini dapat 1 gitu ya. Jadi total materi yang kecil kita dapat 9. Untuk materi yang besar jumlahnya sama persis tapi beda ukuran. Ini buat perbandingan ya. Yang besar sama kecil. Tuh ya teman-teman bisa lihat kira-kira yang kecil nih ya separohnya lah dari yang besar. Kita masuk bahas aksesoris tangan. Ini kita mulai dari tangan kiri dulu. Kita dapat dua macam tangan ya. Kita lihat dari detailnya dulu. Wah, ini sih wah parah sih detailnya ya. Tuh bagian jari-jarinya ya, ini yang tertutup armor warna silver gitu ya, ada gradasi warna ya, catnya bagus banget. Lalu ini sarung tangan kulitnya juga coklatnya juga bagus, jahitan-jahitan di tangannya juga keren. Lalu ini yang armornya ini juga mantep banget ya, perbatasan antara sela-sela jarinya juga
halus banget, bener-bener kayak armor beneran ya. Wah, dan ini adalah pose Cloud untuk nanti memegang Buster Sword tentunya ya. Armor tangan kiri yang satu lagi, wah kita bisa lihat ini bahkan terlihat pola di tangannya lebih keren lagi gitu ya. Ini posisi tangannya lagi terbuka ya, nanti sepertinya kita bisa taruh materia yang besar ya di tangan yang pose seperti ini. Kita bisa lihat bagian dalamnya teman-teman. Aduh, ini cakep banget nih teman-teman ya. Wah, saya nggak nyangka sih VTS Toys bisa bikin detailnya sekeren ini. Lihat tuh sampai sela-sela jarinya ya, ring-ringnya warna silver. Wah, cakep banget. Kita lanjut ke aksesoris tangan kanan. Bedanya tangan kanan sama tangan kiri adalah di tangan kanan tidak ada armor untuk di jari-jari ya. Jadi ini hanya bracelet seperti ini aja yang ada kayak duri-durinya. Tapi teman-teman bisa lihat ya detail sarung tangan kulitnya. Bener-bener menawan ya. Lihat tuh sampai jarinya aja kelihatannya realistis banget ya. Ada tonjolan-tonjolan sendi-sendi jarinya gitu ya. Lalu bagian dalam ini juga teksturnya cakep parah sih. Ini yang pose pertama kita dapat pose untuk pegang bunga teman-teman ya, biar cloudnya bisa romantis ya ceritanya ya. Kemudian tangan yang kedua nih sama kayak yang tangan kiri, dapat untuk supaya bisa megang materia ya. Teksturnya juga sama kerennya. Dan pose yang ketiga tentunya untuk megang Buster Sword ya teman-teman ya, karena pasti Buster Sword harus bisa dipegang pakai dua tangan. Oke, masuk ke Buster Sword-nya yang segede gajah. Tentunya ya, kalau nggak bukan Buster Sword. Kita lihat dari pegangannya ya, ini bergerigi ya teksturnya ya, supaya nggak licin dipegang pakai dua tangan. Cakep banget detailnya, lalu bisa kita lihat ini ya warna logamnya, paint cakep banget, ada gradasi, ada battle damage ya, kayak bekas kebaret-baret, ini juga ya kayak ada bekas-bekas menebas musuh ya, ini ada dua slot untuk masukin materi yang kecil, bukan materi yang besar ya. Bisa teman-teman lihat ini kalau kena lampu shiny ya. Wih, metalnya catnya keren banget ya sampai ujung semua kesannya gambaran battle damage ya. Wah, ini bagian belakangnya juga sama nih, banyak gradasi-gradasi dan juga gambaran battle damage. Keren banget Buster Sword-nya. Masuk ke bagian yang seru nih Freds, ngebahas komponen-komponen penyusun dari base diorama dari VTS Cloud Strife ini. Jadi ini apa ya, kalau menurut saya ini action figure tapi berasa ada komponen statue-nya juga. Karena ini benar-benar dirangkai ya, dan ini base-nya teman-teman langsung aja deh kita lihat ya. Ini berat loh ya, dan nggak ngerti ya, kayaknya ada campuran resinnya juga ya. Tuh lihat tuh ya, nih bisa kita lihat ada logo FF7-nya ya, Meteor ya di atas plakat ya. Lalu di bawah building-buildingnya ini kayak mekanisme-mekanisme bangunan Shinra gitu ya, tiang-tiang beton segala macam. Wih, detailnya keren banget ya. Di bagian bawah sih polos saja, nggak ada apa-apa. Terus base-nya ini juga bentuknya segi 6 ya, jadi bukan bulat standar kayak base-base pada kebanyakan umumnya ya. Lalu ini untuk dasar base-nya ini bertekstur ya, jadi ini nggak rata teman-teman bisa lihat tuh ya, ada bagian-bagian menonjol gitu ya. Dan ini kayak semacam lantai apa ya, lantai di reaktornya Shinra kali ya, settingannya ya. Lalu ini kayak kayak apa ya, kayak plastik atau kertas gitu ya, kertas. Saya pikir ini kertas ya, tapi ternyata ini di sculpt ya. Ini kertas-kertas di sculpt warna putih, lalu ini kayak ada sambungan kabel-kabel nggak jelas keluar dari bawah. Lalu ini ada kayak semacam tatakan ya, tanjakan lagi gitu ya, untuk sebagai pemanis bentuk dioramanya biar nggak statis ya. Ini lumayan berat loh teman-teman. Kemudian kita masuk ke penyusun-penyusun dioramanya, mulai dari yang paling gede dulu ya. Ini kayak semacam tiang ya, tiang gede banget, dan di atas ini wah ada logo Shinra Corporation ya. Kemudian kita dapat dua macam box ya, ini box single, ini box Shinra ya. Kita semua hafal banget ya sama box-box Shinra ini. Demen banget ya pasti kita yang ngancur-ngancurin box Shinra di film FF7 remake ya. Ini dikasih boxnya juga dibikin detailnya nih cakep banget ya. Oke, ada box yang stack ya, yang numpuk 3 jadi 1. Bisa kita lihat ya, ini juga ketumpuknya nggak rata gitu ya, jadi biar kesannya dinamis dioramanya. Wah, niat banget sih ini bikinnya ya, cakep banget nih ya. Oke, kemudian ini ada kayak semacam pipa-pipa ya, ini nanti akan ditempel di bagian belakang yang panjang tadi tuh ya, yang tinggi ini. Lalu entah kenapa ada kayak semacam plastik sampah ya, plastik sampah yang udah diikat ya, tapi bertekstur gitu ya, jadi kesannya memang isinya ada sampah gitu ya, niat juga bikinnya.
Lalu dapat semacam cerobong asap ya, bisa kita lihat cerobong asapnya juga ada apa, gradien ini ya, jadi kesannya kayak memang kotor ya, kayak berdebu gitu ya. Ya ini cakep nih, juga ada magnetnya bagian bawahnya. Lalu ini adalah summon kaktuar ya teman-teman ya. Kaktuar bisa dilihat tuh ya, ekspresinya khas banget ya, dengan seolah-olah logo kayak apa ya, logo Nazi gitu ya posenya kaktuarnya, dengan 3 spiky hair-nya gitu bisa kita lihat ya. Tekstur dari kaktuarnya sendiri juga cakep banget ya, bentuk kaktusnya. Lalu ini adalah kayak semacam efek kaktuar lagi lari ya, jadi kayak efek angin-angin gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih, dan di atas ini ada kayak lubang kecil ya, tempat kaktuarnya nyangkut. Nah ini juga salah satu kekurangan, karena ini benar-benar posisinya harus pas banget supaya dia nggak jatuh tuh ya, teman-teman bisa lihat ya. Hampir kelupaan teman-teman, ini bagian kepalanya kaktuar yang kayak duri 3 biji ini ya. Ini karet loh teman-teman ya. Oh, jadi ini elastis ya. Jadi udah dipikirin banget sama VTS Toys ya. Mudah-mudahan kalau misalnya jatuh ini nggak bakal ada yang patah. Ini juga bahannya apa ya? Ya padat tapi bukan resin gitu. Jadi nggak bakal patah juga, kecuali tenaga benturannya sangat luar biasa besar kali ya. Oke, masuk ke moment of truth, di mana kita akan merangkai base ini supaya jadi lengkap. Ini dia teman-teman yang ditunggu, figur Cloud Strife-nya. Kita bisa lihat dia cuman berdiri pose standar aja udah ganteng banget nih figur ya. Wih, dan kelihatan banget ya bahwa langsung keunggulan dari figur VTS Toys ini adalah seamless banget ya, nggak kelihatan kayak engsel-engsel persendiannya. Dan teman-teman mungkin kalau sepintas melihat ini seolah-olah kayak statue ya, tapi percaya deh, ini action figure, bisa dimainin, bisa diposein. Keren banget. Kita mulai dari bagian head sculpt-nya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat head sculpt-nya ini Cloud terganteng yang pernah saya lihat ya. Bahkan dibandingkan Play Art Sky ini jauh lebih ganteng. Meskipun memang tidak 100% akurat mukanya sesuai dengan gamenya, tapi ini yang paling mendekati menurut saya ya. Ini kepalanya juga di sculpt ya, dan ini bahannya kayak semacam karet gitu ya. Jadi nggak takut patah lah, meskipun spiky hair seperti ini ya. Lihat tuh warna kuning rambutnya ini menawan banget. Lalu tak lupa nih ada anting-antingnya juga ya. Lalu mata makonya ya, terus juga skin tone di wajahnya, make upnya, meskipun agak-agak kelihatan pucat ya, tapi ini keren banget ya. Lalu kita bisa lihat bagian belakang rambutnya. Wah, ini head sculpt-nya sih juara lah. Belum ada kayaknya Cloud yang head sculpt-nya sedetail ini ya menurut saya ya. Terus kita lanjut ke bagian bajunya. Ini bajunya benar-benar pakaian ya. Tuh ya. Ini benar-benar kain ya. Terus ini yang untuk sling yang di bajunya juga kelihatan detailnya bagus banget. Lalu ini bagian shoulder pad-nya ya, yang armor ini tergabung di sini ya. Jadi kesannya ya ada sedikit artikulasi. Untuk detailnya sendiri bisa kita lihat ya. Warna birunya cakep, ada gradasi-gradasi warna. Lalu ini sekrup-sekrup yang nempel di shoulder pad-nya juga akurat banget seperti di gamenya. Lalu kita lihat nih ya, skin tone tangannya teman-teman ya, sampai urat-urat di bicep ya. Gradasi warna kulit di deltoid ya, terus juga bicep, lalu ke bawah ya. Terus tadi ke yang tangannya ini dapat tangan default lagi ngepol ya seperti biasa. Lalu bagian perut kita lihat ini juga akurat banget, mirip banget ya. Terus dapat beltnya 2, ini benar-benar kayak bahan apa ya? Ya kayak bahan pinggang gitu ya. Bahan-bahan kayak kulit gitu, keren banget. Lalu ini juga tekstur tangan sebelah kiri ya. Nah, ini tangan sebelah kiri ada armor ya, ada bracelet. Ya, ini bisa naik turun sedikit ya, teman-teman bisa atur. Terus ini ada kayak semacam tali ya, ini beneran dari tali nih teman-teman ya. Udah kelihatan nih kayak udah agak rusak-rusak sedikit talinya. Lalu ini tangan kiri ya yang sedang mengepal, posisi default. Untuk kakinya ini benar-benar dari kain ya. Kain warna kebiruan, dan teman-teman pasti ngelihat sepintas nih kaki panjang banget ya. Nah, cuman sebelum saya kasih komentar nih teman-teman bisa lihat dulu detail sampai ke sepatunya ya. Ini sepatunya, wih keren banget ya.
Tuh ukiran-ukirannya, warna sepatunya, udah kayak sepatu boot beneran tuh ya, ada slatingnya, tapi ini semua di sculpt ya. Dan sayangnya di bagian kaki ini cuman artikulasinya ada di pergelangan kaki aja. Ini bagian bawah bootsnya, wih detailnya sih cakep banget ya. Dan nggak kelihatan sendi-sendi satu pun kayak engsel-engsel tuh nggak ada. Jadi ini bener-bener desain cloudnya ini seamless banget. Untuk bagian belakang, kita lihat nih baju bagian belakang ini nanti bisa dicabut untuk dipasang pack yang buat naruh Buster Sword. Lalu ini kita bisa lihat lebih jelas lagi ya, shoulder armornya ya, dari bagian belakang. Wah, keren banget ya, ada kayak bekas rusak-rusak ya, bekas untuk nahan serangan, battle damage. Lalu ini sambungan yang ke bagian depan penutup perut, ikat pinggang bagian belakang. Ini ada kantong celana ya, tapi nggak bisa dibuka ya, nggak ada kantongnya. Jahitan-jahitannya rapi banget. Lalu bagian kaki juga sama sampai ke bagian boots paling belakang ya. Ini sih game akurat banget ya menurut saya ya. Nah, balik ke soal ukuran yang kelihatan kok kayaknya kakinya nih panjang banget teman-teman ya. Ya, teman-teman tidak salah ya, memang figur Cloud ini dibikinnya menyerupai dengan gamenya ya. Dimana memang kalau di game itu Cloud memang kesannya rasio badan sama panjang kakinya itu beda. Jadi sebenarnya ini kalau melihat rasio niru dari gamenya ini sebenarnya sangat akurat banget teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita cek artikulasi mulai dari bagian kepala ya, ini bisa muter 360 derajat, lalu bisa tengklek ke kiri, ke kanan ya. Terus menunduk maksimal segini. Kalau untuk tengadahnya maksimal segini ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk lengannya bisa lurus 90 derajat ke samping. Lalu ini, nah itu kalau misalnya habis digituin jadi agak turun sedikit aja mesin naikin, ini kayak ada semacam butterfly joint ya. Lalu ini bisa muter 360 derajat. Untuk sikunya ini nekuknya, nah nekuknya sampai segini nih teman-teman ya. Tapi bisa kita lihat itu ya, seamless banget ya, bagus banget ya. Jadi nggak kelihatan ada engsel sama sekali. Ini yang saya suka banget dari figur ini. Dan kemudian untuk pergelangan tangan muter 360 derajat. Cuman sayangnya hanya di pergelangan tangan aja ya, untuk artikulasi di tangan. Kalau ini juga di pergelangan tangan aja. Untuk badan ini bisa miring ke sini, miring kiri, lalu ini bisa muter-muter begini ya. Kemudian lalu untuk nunduknya maksimal segini teman-teman. Untuk ke belakang maksimal segini. Oke, kita lanjut ke kaki ya. Kaki bisa ke depan lurus 180 derajat, ke samping juga bisa 180 derajat. Ini ada rotasi ya di pahanya. Untuk lutut lumayan banget, bisa sampai kayak begini lututnya teman-teman. Nah, cuman untuk kaki hanya di pergelangan kaki aja nih ya, tidak ada artikulasi lagi di bagian sepatunya. Sebelum membandingkan ukuran, saya akan menyebut beberapa hal yang saya kurang sreg dengan figur ini ya. Yang pertama adalah ini ya, shoulder pad armornya ini yang menyatu dengan sling kulit baju armornya Cloud ini bikin jadi seolah-olah kayak nggak pakem gitu ya, kayak letoy-letoy gitu. Kemudian ini juga saya bingung ya, kenapa harus dibikin seperti ini, kenapa nggak dipakemin aja gitu ya, karena aneh gitu, jadi kayak letoy-letoy juga. Dan terutama ini teman-teman, ini aduh, ini tuh gampang banget ini copotnya gitu ya. Jadi ya harus benar-benar masuk banget ke dalam supaya dia nggak gampang copot. Dan kalau teman-teman mau ganti ini ya, ini nyabutnya beneran susah banget teman-teman. Aduh, ya kalau pakai tangan ini nggak bakal bisa nih kecabut ya. Makanya untung juga disediakan dua pack untuk tangan ini pengganti gitu ya. Jadi saran saya ini kan udah yang untuk ngepal udah dua nih. Ya oke lah, ini untuk posisi default gitu ya. Biarin aja. Nah yang dua itu teman-teman pilih deh ya, mau tangan yang mana. Karena kalau mau cabut pasang ke tangannya supaya bisa diganti-ganti pose gitu, itu harus pakai tang teman-teman. Ini saya berhasil nyabutnya nih pakai tang ya. Dan kalau keseringan pakai tang pasti ini akan agak baret gitu ya. Dan itu merupakan suatu kekurangan dari VTS Toys ini. Untuk perbandingan teman-teman, ini saya jejerkan dengan Hot Toys Tony Stark di Team Suit skala 1:6. Lalu sebelah kanannya Cloud itu ada Cloud Strife juga dari Play Art Sky ya. Bisa kita lihat meskipun di boxnya itu ini adalah skala 1/6,
Tapi kalau dibandingkan sama Hot Toys ini kok jadi kayak lebih ke skala 1/5 ya menurut saya ya. Ini gede loh ya figur cloudnya ya. Dan kalau misalnya kita ukur dari bawah sampai atas ujung rambut itu tinggi cloudnya sampai 36 cm teman-teman ya. Jadi ini benar-benar gede banget, teman-teman harus pikirkan tempat penyimpanan kalau misalnya mau mendisplay cloudnya. Belum lagi kalau misalnya ditambah base-nya gitu ya. Untuk komparasi aja, ini untuk Hot Toys Team Suit Tony Stark aja tingginya hanya 31 cm. Jadi masih beda 5 cm sama Hot Toys 1/6 gitu ya. Apalagi kalau dengan figur Play Art Sky, ini jauh banget, ini hanya 26,5 cm. Hampir 10 cm bedanya sama Play Art Sky. Jadi kalau menurut saya ini kayaknya lebih cocok untuk ke skala 1/5 sih ya. Kalau komparasinya sama Hot Toys ya, kecuali memang orang-orang di game Final Fantasy 7 memang jauh lebih tinggi daripada orang standar gitu ya. Kan kita mana tahu ya skala di game ya. Terakhir teman-teman, saya akan mengukur tinggi figur VTS Cloud Strife ini dari bawah sampai atas kalau sudah ditaruh di base-nya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri dari dasar base sampai ujung rambut ternyata tingginya sekitar 41,5 atau 42 cm. Jadi teman-teman harus menyiapkan detolf yang cukup tinggi supaya bisa menampung figur yang keren banget ini. Makanya saya tadi bilang kayaknya lebih cocok ini skala 1/5 deh ya, bukan 1/6. Soalnya terlalu tinggi kayaknya untuk skala 1/6. Teman-teman, ini saya bandingkan kemiripan wajah antara Virtual Toys dengan Play Art Sky. Sebenarnya kalau dari sisi ketegasan gitu ya, muka tegas sih bagusan Play Art Sky ya, dan lebih apa ya, kayak lebih tirus gitu ya, lebih tirus. Kalau yang Virtual Toys ini kayak agak lebih gemuk sedikit dan agak sedikit feminim sih memang kalau kita lihat. Makanya tadi di awal video saya bilang nih figur Cloud terganteng gitu ya. Tapi nevertheless sebenarnya ekspresinya lebih kelihatan manusia dibanding ke gaming gitu ya. Kalau mau lebih kelihatan kayak masih nuansa game sih lebih cocok ke Play Art Sky. Untuk soal rambut yang Play Art Sky juga kayak lebih tegas-tegas gitu ya. Untuk warnanya juga saya rasa lebih mendekati, sementara yang Virtual Toys agak lebih pucat meskipun tetap bagus-bagus aja sih untuk dilihat ya menurut saya ya. Tapi jelas keunggulan dari VTS Toys ini adalah sendi-sendinya yang seamless banget dan warna skin tone-nya yang oh my god, cakep banget gitu ya. Kalau Play Art Sky ini kalau untuk di foto-foto masih kelihatan sendi-sendinya teman-teman ya. Jadi ya untuk cakep di foto sih bagusan Virtual Toys gitu ya. Nah, cuman yang Play Art Sky ininya tuh kenapa VTS Toys ini nggak bikin kayak Play Art Sky gitu ya, nempel aja, nggak usah nempel ke baju, ini kan jadi goyang-goyang ya. Ini yang saya tadi sebut kurang suka. Oke teman-teman, sekian dulu episode review detail dan unboxing dari Virtual Toys Cloud Strife skala 1/6 yang super keren ini. Bila teman-teman suka, jangan lupa untuk di-like dan di-share video ini bila dirasa menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode Dokter Kolektor berikutnya. Bye-bye!